Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gelombang. Gelombang adalah usikan atau getaran yang merambat di dalam suatu medium. Gelombang dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa membawa materi yang dilewatinya. Atau dengan kata lain, materi-materi dalam medium tersebut tidak ikut merambat. Sifat-sifat dari gelombang adalah sebagai berikut. 1. Dapat dipantulkan. 2. Dapat dibiaskan. 3. Dapat dilenturkan. Dan 4. Dapat dipadukan. Berdasarkan medium perantara dalam perambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perantara dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang air. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium perantara dalam perambatannya. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang televisi. Ada masih banyak lagi contohnya. Sedangkan berdasarkan amplitudonya anak-anak, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap. Sedangkan gelombang stasioner, gelombang yang amplitudonya berubah-ubah berdasarkan jarak titik terhadap ujung atau titik asal getarannya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Anak-anak tentu saja tidak asing lagi ya dengan 2 gelombang ini. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Sedangkan pada gelombang transversal tadi contohnya adalah gelombang cahaya. Anak-anak, sekarang kita belajar terlebih dahulu tentang gelombang transversal. Ini adalah gambar dari gelombang transversal. Terdiri dari bukit dan lembah. Kalau Bu Vista animasikan adalah sebagai berikut. Di sini adalah gambar pegas anak-anak. Kita akan getarkan ke atas atau ke bawah. Nanti akan terbentuk gelombang seperti apa. Kalau kita getarkan ke atas atau ke bawah, maka gelombang ini merambat ke kanan. Sehingga antara getarannya dengan arah rambatnya itu tegak lurus. Tadi getarnya ke atas atau ke bawah, maka gelombang tersebut akan merambat ke kanan. Sehingga terbentuk bukit dan lembah. Pada gambar ini, anak-anak, di sini nanti ada air yang akan menetes pada sungai. Perhatikan di bawah sini akan terbentuk muka gelombang.
ya, yang lingkaran-lingkaran ini. Oke. Sekarang bagian-bagian dari gelombang transversal, anak-anak. Di sini disajikan grafik hubungan antara Y dengan T. T di sini adalah waktu. Nah, di sini akan disediakan titik-titiknya, yaitu titik O, A, B, C, D, E, dan F. Kemudian di sini ada A aksen, C aksen, dan E aksen. Yang dinamakan puncak gelombang adalah yang ada di sini, anak-anak ya. Di sini dan di sini titiknya. Berarti A dan E. Titik A dan titik E. Sedangkan yang dimaksud dengan dasar gelombang adalah di posisi di sini, yaitu di titik C. Yang dinamakan bukit gelombang tadi seperti gambar awal tadi adalah OAB dan DEF. Sedangkan yang dimaksud dengan lembah gelombang adalah BCD. Nah, bukit gelombang dan lembah gelombang ini anak-anak disebut sebagai perut gelombang. Sedangkan simpul gelombang adalah O, B, D, dan F. Ini adalah simpul dari gelombang. Amplitudo gelombang adalah simpangan terjauh. Jadi kalau di gambar ini ditunjukkan oleh jarak antara A dengan A aksen. Jadi A aksen, kemudian C aksen, kemudian E aksen. Gitu ya. Ini adalah simpangan yang terjauh. Kemudian panjang gelombang. Pada gelombang transversal, panjang gelombang atau lambda itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi satu bukit dan satu lembah itu adalah satu lambda, anak-anak ya. Kalau kita mulai dari A berarti O, A, B, C, D itu satu gelombang. Kemudian kalau kita mulai dari B berarti B, C, D, E, F. Kalau kita mulai dari A berarti A, B, C, D, E. Begitu. Jadi kalau misalnya Bu Wista C dari C ke D itu berarti hanya seperempat. Jumlah gelombangnya hanya seperempat atau seperempat gelombang. Kalau dari O ke C, dari O ke C, ini berarti hanya 3/4. Karena O ke B ini adalah setengah, B ke C adalah seperempat. Kalau dari BCD ini berarti hanya setengah. Sudah paham anak-anak ya? Untuk menentukan jumlah gelombangnya. Nah, sekarang kita belajar tentang gelombang longitudinal. Nah, di sini adalah gambar orang yang memberikan gaya. Nah, kalau kita buat animasinya adalah seperti ini. Ini adalah pegas yang akan kita berikan dorongan. Berarti kita berikan usikan. Arahnya adalah ke kanan, berarti anak ya. Kalau kita berikan ke kanan, merambatnya gelombangnya juga ke kanan. Sehingga antara getaran dan rambatan itu arahnya sejajar, anak-anak. Kita ulangi sekali lagi. Gerak tangannya adalah ke sana, maka dia akan bergerak ke sana. Setelah gerak tangannya digeser ke kiri, gelombangnya juga akan bergeser ke kiri. Itu adalah gelombang longitudinal ya. Jadi gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Pada gelombang longitudinal ini tadi berarti terdiri dari rapatan dan renggangan. Kita ulang lagi. Jadi terdiri dari rapatan dan renggangan. Ini yang disebut rapatan, ini renggangan. Ini rapatan, ini renggangan gitu. Nah, satu rapatan, satu renggangan itu disebut satu panjang gelombang.
Di satu panjang gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan untuk gelombang longitudinal. Misalnya satu rapatan itu berarti hanya setengah gelombang. Bisa membedakan anak-anak ya antara panjang gelombang pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Sehingga dibuat persamaan bahwa periode sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang. Sedangkan frekuensi anak-anak adalah kebalikan dari periode. Kalau frekuensi adalah jumlah gelombang yang ditempuh dalam 1 sekon. Jadi frekuensi adalah kebalikan dari periode. Kita tulis F sama dengan seperperiode, atau kalau tadi periode T per N, maka frekuensinya N per T. Yang ketiga adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 periode. Jadi, kalau kita buat persamaannya, lambda sama dengan L per N. Sedangkan yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Adalah hasil bagi antara panjang gelombang dengan periodenya, atau hasil kali antara panjang gelombang dengan frekuensinya. Yang panjang gelombang dengan periode adalah yang ini, hasil kali antara panjang gelombang dan frekuensi adalah yang ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Di sini disajikan sebuah grafik seperti pada penjelasan yang di depan tadi, tetapi sekarang kita beri angka-angka. Ini mulai dari 0, 2, 4, 6 ini adalah waktunya, anak-anak ya. Kemudian 5 ini adalah simpangan terjauhnya, dan 24 ini adalah jaraknya. Nah, ketika 24 ini berarti jumlah gelombangnya adalah 3/4. Ketika 24 cm, jumlah gelombangnya adalah 3/4. Kalau 2 sekon, berarti jumlah gelombangnya adalah setengah. Kalau 4 sekon, berarti jumlah gelombangnya adalah 1. Kalau 6 sekon, berarti jumlahnya gelombang adalah 1,5 lah. Nanti anak-anak ketika mengerjakan itu boleh menggunakan waktu 2, 4, atau 6. Atau malah 1, 3, 5 juga boleh. Tetapi harus sesuai antara waktu dengan jumlah gelombang. Seperti yang bisa utarakan tadi. Kalau waktunya 2 sekon, berarti jumlah gelombangnya adalah setengah gitu. Harus sesuai. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan A. Amplitudo, B. Frekuensi, C. Periode, D. Panjang gelombang, dan E. Cepat rambat gelombang. Baik anak-anak, sekarang kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Kalau Bu Wista menuliskan diketahui waktunya adalah 6 sekon, maka Bu Wista harus menuliskan jumlah gelombangnya adalah 3/2. Ini harus sesuai. Antara yang ini dengan yang ini harus sesuai. Jadi tidak harus 6 sekon, tetapi antara T dan N itu harus sesuai. Kemudian L-nya adalah Bu Wista tulis 24 cm sesuai dengan soal. Maka N-nya adalah 3/4. Kemudian ditanyakan adalah yang A adalah amplitudo, yang B adalah frekuensi, yang C periode, yang D panjang gelombang, dan yang E adalah cepat rambat gelombang. Baik anak-anak, sekarang kita kerjakan. Yang A terlebih dahulu. Amplitudo adalah simpangan terjauh, berarti 5 cm. Kemudian yang B, frekuensi sama dengan N per T, karena tadi N-nya 3/2 atau 1,5 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 1/4 Hz. Kemudian periode adalah kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensinya 1/4, maka periodenya adalah 4 sekon.
Kemudian yang D adalah panjang gelombang. L dibagi N. L-nya tadi adalah 24, dibagi dengan N-nya adalah 3/4. Jadi diperoleh 32 cm. Kemudian yang terakhir adalah cepat rambat gelombang atau V. V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Lambdanya adalah 32 dikalikan dengan 1/4. Hasilnya adalah 8 cm per sekon. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami materi tentang gelombang? Oke, kalau sudah bisa dipahami, Bu Vista ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan selamat belajar.